Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik, ketemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Sentosa. Bagaimana kabarnya? Yang pasti sehat-sehat semua ya Kak ya? Sehat semua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ya apa yang sudah dipersiapkan, duduk yang manis dulu. Sudah pada mandi belum itu inangnya semuanya? Sepertinya sudah sudah pada cantik. Wah, harum sekali ya. Jadi persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Terang Matahari. Ayo semua bangkit berdiri, ayo semangat ya adik-adik. Anak-anak, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titahnya yang ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik masih semangat kan di rumah? Sekarang kita mau mengaku iman kepercayaan kita. Kita angkat satu pujian. Setia, setia. Oke, yang semangat adik-adik ya. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati.
Anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitabnya. Nah, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Sayang Padaku. Ayo semangat ya. Ayo adik, kita semangat. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Hingga pada pagi ini kami boleh bersyukur melakukan ibadah online. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Jika satu minggu ini kami banyak melakukan dosa, ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Nah, adik-adik, kakak Devi mau tanya, siapa yang pernah diundang ke acara ulang tahun? Tentu semua pernah ya. Nah, tapi sebelum pergi, tentu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Mulai dari kado, pakaian yang bagus dan rapi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terlambat. Karena kalau kita ketinggalan, maka semua persiapan kita akan menjadi sia-sia. Nah, seperti video yang satu ini, kita saksikan sama-sama ya. Ini dia videonya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, di dalam video tadi, seorang raja mengundang 10 gadis untuk menghadiri acara pesta. Tapi raja nggak kasih tahu jam berapa pesta akan dimulai. Nah, karena nggak mau ketinggalan, maka mereka pun bersiap-siap membawa lampu dan menunggu di depan pintu gerbang. Lalu hari pun mulai malam, tapi raja kok nggak datang-datang ya? Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun mulai ngantuk dan lampu yang mereka bawa pun mulai padam. Tapi ada 5 gadis yang membawa minyak sebagai bahan bakar agar lampu mereka tetap menyala. Sedangkan 5 gadis yang lainnya lupa membawa minyak, sehingga mereka pergi ke warung untuk membeli minyak. Nah, pada waktu mereka pergi, raja pun tiba dan menyuruh semua tamu undangan untuk masuk ke dalam istana karena acara pesta akan segera dimulai. Pada waktu 5 gadis tadi kembali, pintu gerbang kerajaan sudah ditutup. Mereka ketinggalan sehingga tidak bisa mengikuti acara pesta. Kenapa? Karena mereka kurang bersiap-siap. Nah, adik-adik, video ini adalah perumpamaan atau contoh cerita yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya tentang kerajaan sorga. Kakak Devi mau tanya, siapa yang mau ikut ke surga? Semua mau ya? Tentu, Kakak Devi juga mau. Tapi gimana caranya? Nah, seperti 5 gadis yang bijaksana tadi, kita perlu bersiap-siap. Gimana caranya? Ya, apa harus dengan baju baru atau sepatu baru? Tentu tidak. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita semua setia kepadanya dengan cara selalu berdoa, melakukan perbuatan yang baik, berbuat kasih kepada semua orang. Nah, adik-adik, saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kita ikut ke surga, bertemu dengan Allah Bapa. Memang kita belum tahu kapan Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Matius 25 ayat 13. Coba kita buka sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Yesus mengingatkan supaya kita berjaga-jaga, sehingga waktu dia datang, kita sudah siap untuk ikut dia ke surga. Untuk itu, mari kita semua dan Kakak Devi setialah kepada Tuhan Yesus.
Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajarlah kami agar kami menjadi anak-anak yang bijaksana dan setia sehingga kami boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, ampunilah kami ketika kami melakukan dosa di hadapan-Mu yang menyakiti sesama kami terlebih membuat Engkau murka. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian Dison Adong Kubuan Tuhan. Anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa
kita udah selesai. Jangan lupa tetaplah menjadi anak Tuhan yang setia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Nah, pengumuman untuk adik-adik di rumah, nanti tanggal 20 dan 21 kita akan mengadakan perayaan ibadah Natal virtual. Jadi adik-adik ibadahnya di rumah. Nah, yang perlu adik-adik siapkan ada beberapa hal. Yang pertama lilin, karena pada saat nanti ibadah Natal kita akan mengadakan penyalaan lilin, tapi di rumah masing-masing loh. Yang kedua adalah persembahan. Dan jangan lupa ajaklah keluarga adik-adik untuk bersama-sama di rumah merayakan ibadah Natal. Oke, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan happy